Shalom Eleven, selamat siang semuanya, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, Kau Allah yang maha besar. Haleluya. Bawa kami terbang tinggi Tuhan. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan korbanku. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Ini sembah sujud kami Tuhan. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Sekali lagi katakan, bawaku terbang tinggi. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Kami persembahkan korban kami, korban pujian bagimu. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujud kami, Sembah sujudku, segenap jiwa,
menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, layak disembah, layak terima pujian kami. Haleluya, Kau yang bertata di atas pujian kami. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, Engkau yang kudus, Engkau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya, Engkau yang mulia, Engkau yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Terima pujian kami, ini kami Tuhan. Kami bersujud, kami menyembah, sebab Engkau yang kudus. Haleluya, Engkau yang mulia, Engkau yang bertata. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengangkat tinggi panci-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Kami mau bersujud, haleluya, dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Kami bersujud, kami menyembah-Mu dan menyembah-Mu. Raja segala raja, katakan lebih lagi. Ku tinggikan, haleluya, nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Kami bersujud, haleluya, dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Kau Raja di atas segala raja Bapa. Dan Kau sudah layak Tuhan menerima pujian kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Kami membuka Tuhan ibadah siang hari ini hanya di dalam satu nama yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai buat mulia nama Tuhan. Amin. Nama-Mu selalu di tempat pertama dalam hidup kami Bapa. Haleluya.
menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Amin. Sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Ajar kami mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Dan ajar kami selalu berharap kepadamu. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah
Shalom Elevate. Baik, sebelum kita akan sharing, mari kita berdoa. Bapa, hamba mohon Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami semua. Roh Kudus bantu hamba. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tema sharing firman Tuhan, umpan iblis. Umpan iblis. Jadi ini merupakan judul buku sebenarnya dari John Beaver yang sudah mungkin belasan tahun yang lalu, tapi saya ingin mengangkat ini untuk sharing kepada rekan-rekan muda untuk menjadi pembelajaran buat kita. Karena faktanya ada banyak hamba Tuhan yang jatuh. Baik hamba Tuhan yang mungkin hidup 10 tahun yang lalu sebelum kita, 20 tahun yang lalu sebelum kita. Bahkan di zaman gereja mula-mula pun tidak semuanya bisa finishing well. Tidak semuanya bisa survive dalam imannya. Bahkan dalam Alkitab, tidak semua tokoh Alkitab hidup di dalam kewaspadaan ilahi yang bisa memproteksi kehidupannya sehingga berjalan pada jalan kebenaran. Dan hari ini saya akan sharing kepada kita semuanya tentang umpan iblis. Ada banyak ayat yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar, tetapi hanya beberapa ayat yang akan saya fokuskan dalam pembahasan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8-11. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas dirinya sendiri, atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 1 Petrus 5 ayat 8-11. Malah saya akan lanjutkan ayat 9. Lawanlah dan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10 dan 11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, sengaja saya langsung memotong ayat 8 sebelum ke 9, sebelum ke ayat 10 dan 11, saya menyisipkan Yohanes pasal 8 ayat 44 yang menjelaskan tentang siapakah iblis. Dan itu menjadi satu pemahaman untuk mendasari kita mempelajari tentang umpan iblis. Nah, semua manusia menjadi sasaran iblis, tidak terkecuali siapapun kita. Siapapun kita. Makanya kewaspadaan ilahi ini harus menjadi fokus saya dan saudara. Tidak ada manusia yang bisa bebas dari sasaran untuk dimangsa oleh iblis. Nanti saya akan menjelaskan dari mulai Adam sampai Tuhan Yesus pun menjadi sasaran. Apalagi saya dan saudara. Ya. Nah, sejak kejatuhannya, iblis mencari mangsa untuk menjadi makanannya. Ya, itu sejak dari pertama. Tidak terkecuali Alkitab mencatat bahwa sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, manusia di zaman Abraham, manusia di zaman Yusuf, manusia di zaman Musa, dan manusia di zaman rasul-rasul. Banyak yang menjadi korban keganasan iblis. Termakan dengan umpan iblis. Nah, peringatan bagi kita semua terkait tipu muslihat iblis. Dari manusia sekelas Adam yang bergaul tiap hari dengan Allah. Sampai kepada Yudas yang menjadi murid Yesus dan tiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus. Jatuh juga menjadi korban keganasan iblis. Nah, apa sih visi dan mimpi iblis? Nah, kita perlu tahu supaya kita mulai mengerti setiap strategi gerakan iblis untuk
menjadikan kita sebagai korbannya. Yang perlu diingat oleh kita adalah bahwa iblis setiap detik mencari cara dan bekerja keras untuk memakan korban. Itu Petrus mencatat tadi, 1 Petrus pasal yang ke-5. Karena visi dan mimpi iblis adalah membangun suatu dunia manusia yang penuh dengan kejahatan. Jadi kalau Tuhan punya visi dan mimpi, maka iblis pun punya visi dan mimpi. Ya, nanti sebentar kita akan melihat, kalau Tuhan punya rancangan bagi manusia, iblis juga punya rancangan bagi manusia. Nah, misi iblis menyesatkan seluruh dunia, Wahyu pasal 12 ayat 9. Mendatangkan kerugian fisik dan harta, mendakwa siang dan malam, ya, mencuri, membunuh dan membinasakan, membutakan pikiran manusia, menyamar sebagai malaikat terang dan menyusupkan roh-rohnya ke dalam umat Allah dengan menyamar sebagai pelayan kebenaran. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15 mencatat hal ini. Dua misi yang bertentangan sejak ribuan tahun yang lalu. Yohanes 10 ayat 10 mencatat, iblis misinya mencuri, membunuh, membinasakan, sedangkan Tuhan Yesus misinya adalah memberi hidup yang berkualitas tinggi. Dua kutub yang berbeda. Ya. Mari kita lanjut. Saya mulai dengan pentingnya memiliki perspektif yang benar tentang iblis dan kejahatan. Ya. Allah menciptakan semuanya dengan kualitas amat baik. Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan dan kejahatan. Iblis tidak pernah diciptakan Allah. Tetapi menjadi iblis adalah, ini catat baik-baik, tetapi menjadi iblis adalah pilihan, kehendak, dan keputusan malaikat yang memberontak melawan Tuhan. Saya dan saudara sebagai manusia ada persamaan dengan malaikat. Sama-sama memiliki kehendak bebas. Sama-sama diberikan pilihan-pilihan. Karena saya dan saudara sebagai manusia dan malaikat bukanlah robot. Robot diprogram, tetapi malaikat manusia tidak diprogram untuk diatur-atur melakukan A, B, dan C. Allah tidak pernah mengintervensi pilihan-pilihan kita. Allah memberikan kebebasan untuk kita memilih. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk secara natural mengasihi Tuhan. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk secara natural untuk melakukan kehendaknya. Allah tidak mengintervensi dan memprogram kita sepihak. Seperti robot, Allah yang mengatur semuanya. Itu bukanlah manusia yang dalam rancangan Allah. Nah, jadi iblis tidak pernah diciptakan Tuhan. Tetapi menjadi iblis adalah pilihan, kehendak, dan keputusan malaikat yang memberontak melawan Tuhan. Sama dengan kita. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang berkodrat dosa. Tapi menjadi manusia jahat adalah pilihan manusia. Jadi pilihan kejatuhan manusia adalah pilihan manusia, bukan pilihan Tuhan. Karena dalam rancangan Allah, manusia tidak dirancang untuk jatuh dalam dosa. Manusia tidak dirancang untuk menjadi manusia jahat. Dan manusia tidak dirancang untuk mengalami kebinasaan kekal. Tidak pernah dalam rancangan Allah. Dalam rancangan Allah, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan hidup kekal bersama Allah. Ya. Lanjut. Jadi kapan iblis ada? Ketika malaikat yang adalah ciptaan Tuhan memberontak melawan Allah. Sama dengan kita. Kapan seseorang menjadi manusia iblis? Ketika manusia memilih, memutuskan untuk berontak melawan Allah. Petrus pernah disebut hai iblis oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Ketika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka Tuhan bilang, hai iblis. Ya. Nah, iblis adalah malaikat Tuhan yang jatuh. Jadi iblis tidak diciptakan, tapi keputusan malaikat yang memberontak. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan dan tidak pernah menciptakan iblis. Lanjut. Iblis adalah malaikat Tuhan. Ini lanjut ya. Iblis adalah musuh kekal Allah dan iblis adalah bapa pendusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Oke. Iblis adalah sumber kejahatan. Iblis adalah perencana kebinasaan manusia. Waspadalah. Iblis seperti singa mengaum-ngaum, berjalan mencari korban setiap saat. Dan Anda lihat,
di media sosial, di berita-berita, ada begitu banyak anak muda yang menjadi korban iblis. Banyak yang terlahir dengan laki-laki, akhirnya menjadi perempuan. Dan itu menjadi korban iblis. Karena kodrat manusia yang Tuhan ciptakan cuma dua statusnya, laki dan perempuan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adon. Nggak pernah Tuhan ciptakan Adam dan Adon. Yang ada Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Jelas sekali. Ketika orang mengubah kodrat Allah, maka saat itulah dia menjadi manusia yang berpikiran, spirit, kelakuan seperti iblis. Nah, apa sih pekerjaan iblis? Iblis mengambil firman yang ditaburkan. Itu kerjanya Bapak Ibu. Iblis mencobai melalui kemegahan dunia. Iblis mencobai melalui kelemahan manusia. Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Dan iblis mencobai manusia dengan iming-iming. Makanya nanti saya jelaskan ada 3 pintu masuk dosa yang menjadi sasaran iblis. Lanjut. Iblis juga menghasut kerjaannya. Dan iblis menaburkan benih lalang, benih sesat, benih jahat, benih hoax. Dan hoax pertama ada di Taman Eden. Itu bukti jelas. Dia menitipkan benih hoaxnya. Sehingga benih hoaxnya berdampak kepada kerusakan, pengertian. Jadi cara berpikir manusia dirusak oleh benih hoax. Sehingga cara berpikir manusia yang dulunya dalam patron, dalam model pola Allah berpikir, dirubah, dirusak oleh benih hoax manusia. Sehingga manusia memilih untuk berontak kepada Allah. Dan kita tidak boleh tertipu dengan tipuan-tipuan iblis ini. Lanjut. Sifat dan karakter iblis. Pembohong, pendusta, penjahat, pemikat, pencuri, pembunuh, pembinasa, penghancur, pemfitnah, pemecah belah, sombong, angkuh. Adakah hal-hal ini dalam diri kita? Maka kalau ada hal-hal ini dalam diri kita, maka kita telah menjadi anak-anak iblis. Kita telah menjadi korban iblis. Ya. Pemberontak, pengadu domba, memasang jerat, perayu, penggoda, pengubah kebenaran menjadi dusta, licik, iri hati, dengki, benci, dendam, serakah, tamak, rakus, memberi untuk menguasai. Ada orang memberi sesuatu untuk menguasai. Nah ini spirit dari iblis. Tuhan mengajari kita untuk memberi, tapi untuk tidak mengharapkan kembali. Itu yang benar. Bahkan mengosongkan diri. Memberikan semua bagi pekerjaan Tuhan. Mengasihi tidak tanggung-tanggung. Membantu orang tidak tanggung-tanggung. Membantu bukan untuk menguasai. Membantu untuk menolong orang. Itulah yang benar. Nah, fakta yang tidak dapat dibantah. Tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Ini harus disadari oleh kita. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap manusia yang lahir setelah Adam, semua lahir dengan kodrat dosa. Maka setiap manusia memiliki potensi dosa dan sangat rawan mengalami kejatuhan. Sangat rawan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Allah. Iblis selalu memberikan umpannya untuk menarik dan memikat sesuai dengan keinginan manusia. Iblis tahu apa kelemahan kita. Ribuan tahun kerjanya dia ini. Maka dia tahu pasti apa kelemahan kita masing-masing. Nah, kita harus tahu. Jangan sampai kita tidak mengenali kelemahan kita. Sehingga sering jatuh terus dalam dosa pada kelemahan-kelemahan kita. Ya. Bagaimana iblis memikat manusia? Mencobai manusia melalui pikiran. Iblis merasuki tubuh manusia. Iblis membuat penyakit menggunakan posisi. Jadi iblis bisa menunggangi posisi kekuasaan kita untuk mengubah kita menjadi manusia yang spiritnya hanya ingin menguasai orang. Ini berbahaya sekali. Menggunakan waktu yang baik serta menawarkan kemegahan dunia. Ya, ini bagaimana iblis memikat manusia. Dia selalu menunggu. Oh, hari ini dia nggak jatuh. Kuat dia. Iblis tunggu waktu yang tepat. Kapan dia lemah? Kapan ada kesempatan? Makanya media yang hari-hari ini kita lihat, itu ditunggangi oleh iblis. Media nggak salah, teknologi nggak salah. Tidak boleh kita salahkan media, tidak boleh kita salahkan uang. Tidak boleh kita salahkan hal-hal yang menjadi media sehingga kita bilang, saya jatuh gara-gara saya pegang handphone. Enggak. Handphone nggak salah, uang nggak salah. Keinginan kita untuk tunduk pada uang, untuk menjadi hamba uang, itu salah. Ya. Apakah yang dicari iblis? Kekuasaan dan kehormatan. Ya.
Apa yang paling disukai iblis? Kejahatan atau dosa. Siapa yang menjadi target iblis untuk dimangsa? Setiap manusia. Manusia yang hatinya dipenuhi kejahatan. Itulah target iblis. Ya. Nah, dua rancangan kekal untuk manusia. Iblis memiliki rancangan, Tuhan juga punya rancangan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi bukan cuma Tuhan punya rancangan kekal. Iblis juga punya rancangan kekal. Ya. Rancangan Allah untuk manusia. Tuhan merancang manusia untuk hidup kekal bersamanya. Luar biasa Bapak Ibu rancangan ini. Ya. Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk jatuh dalam dosa. Nggak pernah. Tidak ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk binasa. Ya. Ya. Jadi kita harus mengerti generasi muda. Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk bisa menjadi mangsa iblis. Ya, Elefet harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk menjadi mangsa iblis. Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk menjadi partnernya iblis. Nggak pernah. Makanya kita harus mengerti, mulai evaluasi. Saya ini lebih cenderung kemana sekarang? Lebih cenderung melakukan kejahatan, hal-hal yang menjauhi saya dari Tuhan, atau membawa saya dekat dengan Tuhan. Kita tahu kok. Ya. Apa rancangan iblis bagi kita? Iblis merancang manusia untuk binasa. Tidak ada rancangan yang lain dari iblis. Cuma manusia dibuat mengalami kebinasaan kekal. Iblis merancang manusia untuk jatuh dalam dosa. Ya. Iblis merancang manusia untuk berontak melawan Allah. Iblis merancang manusia untuk terpikat dan menikmati dunia. Bahkan lebih teknis lagi, iblis merancang manusia untuk apa? Untuk terpisah hubungannya dengan orang-orang yang dikasihi. Iblis merancang anak untuk melawan orang tua, untuk memisahkan anak dan orang tua, untuk memisahkan keluarga antar saudara. Itu iblis punya kerjaannya seperti itu. Itu rancangannya. Ya. Jadi kalau kita bermasalah dengan orang tua, anak, terus kita mulai keras, saya nggak salah, terus kita mulai menjauh, itu pasti bukan dari Tuhan. Pasti dari setan, pasti dari iblis. Karena Tuhan tidak pernah memisahkan antara orang tua dan anak. Tuhan ingin selalu menyatukan. Karena ciri dari kehendak Allah, ciri dari pekerjaan Roh Kudus adalah selalu menyatukan, selalu mempersatukan, selalu menciptakan kerukunan, kedamaian, selalu memperdamaikan orang yang konflik. Tapi kalau memisahkan, berarti itu pekerjaan iblis. Ya. Media yang dapat dipakai iblis apa? Internal. Media internal, pikiran, perasaan. Itu internal. Ya. Apa sih media eksternal? Ada media eksternal yang dipakai iblis untuk menjadikan itu sebagai umpan dan memikat kita. Objek atau media yang ditawarkan iblis apa? Uang, harta, seks, kekuasaan, makanan, kemewahan, dan lain-lain. Ya, itu menjadi umpan iblis. Karena umpan iblis pasti punya media. Kalau dulu di Taman Eden, iblis menggunakan media. Pohon di taman, itu figuratif. Artinya ada media yang ditawarkan untuk bisa memikat keinginan, membangkitkan keinginan manusia. Selalu iblis menggunakan media untuk menawan hati manusia dengan membangkitkan keinginan-keinginan yang melawan Allah. Dunia menjadi pabrik dan alat untuk ditunggangi iblis dalam menjalankan misinya membinasakan manusia. Ya, mari kita lihat dua keinginan dalam diri manusia yang saling berjuang dari dulu. Ya, Galatia 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini kata Paulus kepada jemaat Galatia. Ya, saya coba ya, itu sudah ada di slide ya. Ada, ini saya ambil dari internet, keinginan daging dan buah roh. Saya ambil dari facebook.com pacaran Kristen. Ada keinginan daging, ada buah roh, dan ini semua ada dalam Alkitab. Galatia pasal 5 ya ayat 19. Lanjut. Nah, ini juga ada saya ambil dari internet. Keinginan daging dibagi keinginan roh. Ini sudah ayat-ayat firman Tuhan semua ini. Ya, ini untuk pengetahuan kepada kita saja. Lanjut aja. 3 pintu masuk dosa, ya. Dosa itu pasti masuk melalui 3 pintu masuk. Yang pertama, melalui mata. Makanya keinginan mata itu harus dijaga. Lalu yang kedua adalah melalui telinga. Jadi kalau mata, apa yang Anda baca? Apa yang Anda tonton tiap hari? Apa yang Anda lihat tiap hari? Itu menentukan. Kalau itu kebenaran, maka akan membangkitkan potensi untuk melakukan kehendak Allah.
akan membangun kekuatan, gairah seperti Kristus. Gairah surgawi, gairah ilahi akan bertumbuh kalau kita melihat, menonton kebenaran. Apalagi kalau kita memperkatakan kebenaran. Apalagi kalau kita melakukan kebenaran tiap hari, konsisten. Maka yang terbangun adalah gairah ilahi, gairahnya Kristus. Tapi kalau kita tonton adalah hal-hal yang salah, yang jahat, yang porno, yang berhubungan dengan kenajisan, hal-hal yang sampah, yang merusak otak, merusak hati nurani, maka yang terbangun adalah gairah atau potensi dosa. Potensi dosa ini kalau sudah terbangun, dia akan menghasilkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Sehingga keputusan-keputusan kita pasti keputusan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Ya. Yang kedua, telinga. Makanya dengan siapa kita bergaul itu penting. Kalau Anda suka bergaul orang tukang gosip, maka telingamu akan edik kepada gosip. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang yang suka mendengar suara kebenaran, maka Anda akan edik pada kebenaran. Jadi Anda harus cek, saya lebih senang mendengar apa ya? Kalau saya lebih senang mendengar gosip, berarti edikmu pada gosip. Anda akan edik pada gosip, terus suka menggosipin orang, suka menjelekkan orang. Tapi kalau Anda senang mendengarkan kebenaran, pasti Anda akan edik pada kebenaran. Anda akan senang untuk melakukan hal-hal yang benar, ya. Lalu ketiga, kebiasaan. Karena hidup manusia dibentuk oleh kebiasaan. Karakter kita dibentuk oleh pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu adalah kebiasaan. Kalau pilihan itu dilakukan secara konsisten. Jadi pilihan-pilihan yang kita ambil, yang kita lakukan setiap hari, yang terus-menerus pilihan itu dilakukan, maka itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus akan membentuk karakter. Tergantung pilihannya benar apa enggak. Ya. Iblis selalu melihat celah dan kesempatan. Iblis aktif mencari kelemahan atau celah manusia untuk dijadikan sasaran. Karena setiap orang memiliki kelemahan atau celah. Celah atau kelemahan yang terbuka akan menjadi pintu masuk iblis untuk menawan dan menghancurkan manusia. Jadi iblis tidak bisa langsung masuk kepada kita. Dia butuh celah, dia butuh peluang, dia butuh pintu masuk, dan dia butuh topon, landasan untuk dia bisa tanamkan benihnya. Maka kita harus mengenal apa kelemahan kita, ya. Mari cek kelemahan kita masing-masing. Coba cek di slide berikutnya Pak David. Apa kelemahan kita? Cek. Ada yang memang lemahnya, dia selalu pengennya, mimpinya dari kecil, pengen beli mobil mewah, pengen beli tas mewah, ya, sepatu mewah, rumahnya harus mewah, harta yang begitu banyak. Wah, pokoknya pikirannya uang terus, tapi bukan untuk membantu orang, bukan untuk pekerjaan Tuhan, tapi untuk dirinya. Berarti fokusnya untuk membangun diri, dan ini melawan Allah. Melawan hukum Allah. Hukum pertama dan terutama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk fokus membangun diri. Maka sikap egois adalah suatu sikap yang berontak terhadap Allah. Ya, kita tidak dirancang, diciptakan untuk menjadi orang egois. Makanya kita diciptakan untuk membantu orang, menolong orang. Ya. Iblis menggunakan kelemahan kita untuk menjerat kita melalui berbagai umpan yang memikat. Ya. Coba lihat. Jadi umpannya banyak. Ada yang iblis giring kita untuk terus-menerus. Wah, traveling setahun bisa 5-6 kali. Kalau cuma sekali 2 kali nggak puas. Nah, bisa. Bukan salah traveling, tapi yang sudah menjadi edik itu salah. Ya. Dan banyak hal yang lain. Iblis bisa gunakan setiap hal. Iblis menggunakan keinginan atau mimpi kita untuk menjerat kita. Pertanyaannya, apakah keinginan mimpi itu salah, Pak? Tidak salah. Keinginan kita, mimpi tidak salah. Satu, kalau keinginan kita memuliakan Tuhan. Kalau mimpi kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong orang lebih banyak, itu mimpi dan keinginan yang benar. Kalau itu mendukung pekerjaan Tuhan, itu mimpi dan keinginan yang benar. Ya. Keinginan apa yang salah? Keinginan yang merusak jiwa kita, yaitu menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi ini keinginan yang salah, yang merusak jiwa kita, sehingga kita itu menjauh dari Tuhan. Ya. Dari mana asalnya keinginan yang menjauhkan kita dari Allah? Itu pertanyaannya. Pasti dari iblis. Karena iblislah yang memiliki benih dosa, yang memiliki racun yang dapat merusak
jiwa kita yang seharusnya dalam jiwa kita itu memiliki pikiran dan perasaan Allah pada awalnya. Tetapi oleh benih yang iblis tanamkan, ya, memikat manusia dan merusak keinginan, merusak pikiran dan perasaan manusia. Sehingga ketika pikiran perasaan manusia rusak, yang lain adalah keinginan dan kehendak yang jahat melawan Allah. Ya, firman Tuhan merintahkan untuk membuang semua keinginan dosa, keinginan jahat yang menjadi umpan iblis. 1 Petrus 1, 1 Petrus 2, ayat 1-3, Efesus pasal 4, ayat 31, dan lain sebagainya. Anda bisa foto, screenshot di layar ya. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Nah, dosa yang merusak jiwa ketika kita makan yang menjadi umpan iblis. Jadi kalau kita makan apa yang menjadi umpan iblis, maka itu akan merusak jiwa kita. Dan kita akan mengkonsumsi, kita akan mengumpulkan setiap buah-buah dari dosa dan kejahatan kita. Kita akan mengumpulkan kenajisan, kita menjadi orang yang tukang fitnah, kepahitan, kesombongan, kegeraman, pikiran kotor, tipu muslihat, iri hati, munafik, dengki, marah, cabul, dan lain sebagainya. Nah, saya masih panjang ini, Pak Mark dan para Elevate. Saya tidak bisa langsung selesai di sini. Semoga kita bisa berlanjut lagi, ya. Masih ada lanjutan lagi, ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa luput dari umpan iblis? Bagaimana? Ada 5 strategi agar betul-betul kita betul-betul bisa mengalahkan dan kita bisa luput dari berbagai macam umpan-umpan iblis yang tiap hari kita lihat, yang tiap hari iblis tawarkan kepada kita. Ya, nanti kapan-kapan kalau Pak Mark kasih kesempatan lagi, saya akan melanjutkan khotbah saya ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam waktu yang singkat, hamba mohon Roh Kudus melanjutkan karya-Mu. Biar kami tidak menjadi korban dari iblis yang setiap hari seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa untuk ditelannya. Tolong kami, Bapa. Roh Kudus, tolong setiap anak muda yang ada di GSKI Pluit Jakarta. Tolong, Bapa, proteksi kami semuanya. Berkati Pak Mark, berkati pengurus GSKI Pluit Jakarta, berkati semua generasi muda, para Elevate. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.